Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia akhir pekan, Saudara. Saudara, terkait dengan penyeragaman satu harga minyak goreng kemasan Rp14.000 per liter, ini membuat stok minyak goreng kemasan menjadi langka di pasaran. Di sisi lain, pedagang yang menyimpan stok minyak dengan harga lama ini merasa dirugikan. Minyak goreng curah pun ikut-ikutan naik karena menjadi pilihan sebagian masyarakat. Nah, YLKI ini menenggarai bahwa ada permainan kartel minyak goreng di balik gejolak harga dan juga kelangkaan salah satu sembako ini. Sementara KPPU mulai menyelidiki dugaan pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kita akan bahas hal ini, Saudara. Di pagi hari ini sudah hadir secara daring ada 3 narasumber saya, ada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Pak Oke Nurwan. Selamat pagi, Pak Oke. Selamat pagi, Mas Mona. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, ada juga Ketua Pengurus Harian YLKI, Pak Tulus Abadi. Selamat pagi, Pak Tulus. Selamat pagi, Mbak Nilu. Iya, dan juga ada Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo, Pak Roy Nicholas Mande. Selamat pagi, Pak Roy. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat untuk kita semua. Saya ingin pertama tentu ke Pak Oke dulu ini terkait dengan harga atau minyak goreng. Sekarang ini mulai sulit untuk ditemukan oleh masyarakat di sejumlah pasar modern ataupun pasar tradisional. Pak Oke, apa yang terjadi sekarang ini? Apa kebijakan yang kemudian sudah disusun oleh pemerintah? Yang terjadi adalah begini, jadi harga minyak goreng yang tinggi ini memang murni diakibatkan oleh harga bahan baku yang tinggi. Pemerintah telah memastikan sejak awal tahun ini ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Tetapi ternyata tidak optimal dalam pelaksanaannya. Bukan langka, komoditi itu ada, tetapi ada skema yang mungkin tidak tepat bagi para pelaku usaha karena dengan kebijakan satu harga, intervensi pemerintah dalam memberikan selisih harga kepada masyarakat melalui pelaku usaha ini mungkin tidak sesuai dengan besaran dengan harga keekonomian menurut perhitungan masing-masing, sehingga saat ini ada beberapa yang juga masih mempertimbangkan untuk memasok pasaran. Nah, saat ini pemerintah dengan kebijakan terakhir kembali memastikan harga minyak goreng dengan harga terjangkau ini. Untuk kemasan premium harganya Rp14.000, untuk kemasan sederhana harganya Rp13.500 per liter, dan minyak goreng curah ada juga diatur menjadi Rp11.500 per liter. Oke, dan kebijakan ini dipastikan tidak merugikan juga pedagang ya Pak, karena ini juga dikeluhkan. Tidak, artinya produsen minyak goreng, karena alasan sebelumnya itu adalah harga bahan baku, maka dengan kebijakan Permendag 06 ini ada kewajiban bagi eksportir untuk memasok bahan baku, baik itu berbentuk CPO dengan harga Rp9.300 per kilogram, maupun berbentuk oleh dengan harga Rp10.300 per kilogram kepada produsen minyak goreng melalui produsen minyak goreng, sehingga tidak ada alasan lagi bagi produsen minyak goreng untuk menaikkan harga, dan harganya sudah dipastikan domestic market obligation-nya itu untuk Rp9.300, ini Rp10.300, sehingga harga eceran tertinggi untuk kemasan premium itu Rp14.000, nanti kemasan sederhana Rp13.500, dan minyak goreng curah Rp11.500. Itu mulai berlaku kapan, Pak? Mulai berlaku itu adalah 1 Februari. Kemarin kami sudah berbicara dengan semua produsen untuk segera membanjiri pasar tradisional maupun seluruh saluran distribusi ke masyarakat, baik itu pasar tradisional, baik itu retail modern maupun e-commerce. Semua diwajibkan menggunakan satu harga.
Satu harga tadi. Oke, saya ke Pak Tulus dulu. Pak Tulus, Anda melihat kebijakan yang diambil pemerintah terkait dengan harga minyak goreng ini sudah tepat, sudah fit untuk baik itu konsumen dan juga untuk para produsen pedagang. Ya, terima kasih. Saya pikir pemerintah harus fix dengan kebijakan yang ditelurkan, jangan menggunakan uji coba policy yang selama ini kita lihat memang pemerintah seperti gampang di dalam membuat kebijakan yang dilakukan untuk melindungi konsumen atau pelaku usaha. Karena kan awalnya kan ditelurkan operasi pasar, kemudian tidak efektif, kemudian satu harga 14.000 juga tidak efektif. Nah sekarang diterobos lagi dengan satu harga dengan berbagai cara. Nah saya khawatir pemerintah belum mampu mengontrol harga yang akan terjadi di lapangan, khususnya di minyak curah. Nah ini artinya saya melihat pemerintah masih berkutat kepada aspek hilir, padahal menurut saya yang terjadi juga di aspek hulu. Nah apakah aspek hulu juga sudah disentuh dengan sangat konkret atau belum? Karena kalau hulunya bermasalah, hilirnya juga pasti bermasalah. Ini yang kami khawatir karena di benak masyarakat dan fakta menunjukkan kan kita ini penghasil CPO terbesar di dunia. Tetapi kemudian harus membeli harga minyak goreng dengan termahal di dunia. Nah harusnya kan sebagai penghasil CPO yang notabene adalah bahan baku utama minyak goreng, kenapa minyak goreng menjadi lebih mahal, bahkan jauh lebih mahal dibanding Malaysia dan lain sebagainya. Maka yang kami tengarai ada dugaan kartel, oligopoli dan lain sebagainya. Nah, apa yang dilakukan pemerintah dengan satu harga ini, kami khawatir juga. Ini juga semacam kartel yang dilakukan oleh negara, karena ini anti kompetisi, gitu kan? Nah, ini seharusnya juga dilihat undang-undang yang berlaku, baik di undang-undang anti kompetisi, undang-undang cipta kerja, ya karena kalau terbukti nanti ada praktek-praktek persaingan tidak sehat dalam konteks minyak goreng ini, menurut undang-undang cipta kerja, pelaku usaha bisa didenda 50% dari laba bersih dan 10% dari penjualan. Oke, Pak Tulus, kalau tadi disebutkan bahwa ada menentukan harga CPO-nya misalnya sudah ditentukan juga oleh pemerintah. Menurut Anda itu apakah tidak menjadi bagian dari perbaikan ke hulu? Ya, harapannya begitu. Walaupun ini kan memang sejak awal kami juga mendorong agar ada DMO dan DPO ya dalam rilis kami di akhir Desember itu kami sudah mendorong karena kan kenapa selama ini tidak diambil kebijakan seperti itu. Jadi ini kita apresiasi soal DMO dan DPO untuk CPO ini, walaupun sudah agak terlambat gitu ya. Karena mestinya kan bisa mengacu ke batubara misalnya ya, yang sudah ada DMO dan DPO sejak awal ketika bisnis batubara itu marak gitu. Saya kira itu Mbak. Oke, saya kalau begitu ingin ke Pak Roy dulu. Pak Roy, apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, Pak Oke maksud saya, Anda sudah cukup puas atau bagaimana melihatnya? Terima kasih Mbak Nilu. Jadi apa yang terjadi saat ini, kami tentunya pelaku usaha retail modern di seluruh wilayah Indonesia, hanya satu poin utama adalah bagaimana menyediakan ketersediaan minyak goreng. Karena memang peran kami adalah ketersediaan barang, kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat dimanapun berada di wilayah Indonesia. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kami sebagai pedagang retail, pelaku usaha retail, tentunya berharap kestabilan ini dapat terus kita jaga dan kita kawal untuk sama-sama kita melayani kebutuhan masyarakat. Nah, untuk itu tentu memang diperlukan mekanisme, diperlukan regulasi, diperlukan hal-hal yang menyangkut dengan pengaturan ketersediaan minyak goreng dan kestabilan harganya. Nah, itu poin yang menjadi dasar kami berkoordinasi dengan seluruh retail modern ya di wilayah Indonesia, dari wilayah paling ujung di barat ya, daerah istimewa Aceh sampai dengan Papua ya, Jayapura, di mana toko-toko kita berada di seluruh kabupaten, kota dan provinsi. Nah, berapapun yang akan disalurkan, pada prinsipnya kami siap untuk melayani masyarakat dalam ketersediaan minyak goreng. Pak Roy, komitmen ya bahwa
tidak akan ada lagi permainan harga di sana? Karena ini kan ada dugaan ada kartel minyak goreng seperti yang disebutkan oleh Pak Tulus. Itu tentunya persoalan di hulu, ya, karena memang kondisi itu kita sudah dapat mencermati bahkan juga mengikutinya di berbagai informasi dan media. Tetapi kami sebagai sektor hilir ini sangat prihatin ya ketika ya masyarakat datang kemudian hendak membeli tetapi sudah tidak tersedia. Oleh karenanya mekanisme dan regulasi tentunya ini perlu seimbang sehingga dapat memastikan bagaimana barang-barang tersebut tersedia di gerai-gerai kami sebagai bagian pelayanan bagi masyarakat. Karena masyarakat sangat butuh, Mbak, ya. Minyak goreng ini kan kebutuhan pokok, ya. Jadi sama seperti kebutuhan pokok lainnya pasti akan dikonsumsi oleh masyarakat. Oke, Pak Oke, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, Kementerian Perdagangan untuk memastikan kebijakan yang kemudian diambil, kebijakan terbaru yang diambil oleh Kementerian Perdagangan ini benar-benar bisa dijalankan di masyarakat, harga minyak bisa stabil, tidak ada permainan monopoli ataupun juga tidak ada masyarakat yang sulit untuk mendapatkan minyak goreng lagi? Baik, terima kasih. Jadi saya ingin mengomentari dulu. Yang pertama, pertanyaan Mbak tadi. Kepastian kita tahu penyebab utama adalah harga bahan baku. Nah, sekarang yang kita pastikan adalah DMO DPO ini ada 20% dari angka yang akan diekspor diwajibkan memasok ke dalam negeri. Yang dengan harga yang ditetapkan pemerintah, yaitu CPO 9.300 dan olein 10.300. Ini yang akan memastikan melalui perhitungan yang matang di mana harga eceran tertinggi seperti yang tadi saya sampaikan pada dalam aturan Permendag 06 ini. Lalu yang kedua, saya berharap kita jangan berbicara asal tanpa angka, gitu kan. Yang pertama, siapa sih yang bilang bahwa harga minyak goreng saat ini yang tertinggi? Ini karena ini kami sudah bandingkan berapa. Kenapa kami memastikan harga di 14.000, 13.000, dan 11.500. Yang kedua, pemerintah tidak gamang dalam melakukan pengambilan keputusan. Tetapi dalam pengambilan keputusan tertentu harus mempertimbangkan berbagai aspek sampai di tingkat hulu. Itu sudah kita pastikan. Artinya di sini siapa yang harus terkena? Itu adalah para eksportir. Manakala itu PKS-nya PKS inti, bukan ke PKS plasma. Gitu. Dan kenapa pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan sebelumnya? Karena kami tidak bisa menunggu kalau memang ada perkainan kartel, dan silakan berjalan. Tapi kan itu tidak bisa, masyarakat tidak bisa menunggu. Proses untuk pembuktian itu melalui perlu waktu lah. Nah sekarang pada saat ini pemerintah memastikan segera masyarakat mendapat harga minyak goreng murah yang kita awali dengan sejak persiapan Nataru, gitu. Ya pastikan di situ. Gitu. Demikian. Terima kasih. Jadi Pak Dirjen dipastikan ya bahwa minyak goreng ini tidak akan langka lagi dan harganya stabil di masyarakat ya Pak? Kalau selama ini karena alasannya adalah harga CPO dan itu memang betul, ya kita turunkan harga bahan baku. Baik. Harga bahan bakunya diturunkan dan diharapkan ini juga akan memberikan dampak positif. Pak Tulus, terakhir saya ingin tanyakan ke Anda soal masyarakat gini, suka sekali panik buying ketika seperti contoh kemarin lah. Panik buying langka akhirnya di mana-mana. Apa yang bisa Anda sampaikan ke masyarakat terkait dengan hal ini? Ya, panik buying itu kan dilakukan karena kebijakan marketing dari pemerintah juga kurang memahami perilaku konsumen ya. Karena kan seolah-olah ketika ditetapkan harga 14.000 kemudian akan menstabilkan harga, kan konsumen dengan gampang akan mengakali dengan beli, anaknya beli, cucunya beli, bapaknya beli dan seterusnya, sehingga akhirnya pengaduan yang kami terima kan pasokan di toko-tokonya Pak Roy itu kan kosong ya, karena diborong oleh konsumen ya. Konsumen memang menurut saya juga tidak boleh egois seperti itu, tetapi ini menunjukkan kelemahan pasar yang
ditetapkan oleh pemerintah dan juga retail tidak bisa berbuat apa-apa karena ketika dibatasi satu bungkus saja kan dengan gampang konsumen akan mengakali dengan satu keluarga membeli bersama dan retail nggak bisa menolak untuk itu. Oke, baik. Terakhir saya ke Pak Roy. Pak Roy, apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan hal ini, komitmen tentunya ke depannya? Ya, tentunya kami siap mendukung berapapun pasokan yang diberikan karena kita kebutuhannya sudah jelas hanya 10% dari 250 juta liter per bulan, sekitar 20 sampai 25 juta liter per bulan untuk melayani semua masyarakat. Belanjalah normal sesuai kebutuhan karena memang kemasan sederhana dan juga premium saat ini per 1 Februari akan berlangsung dan tentunya ini semua dapat melayani kebutuhan masyarakat. Oke, baik Pak Roy Nicholas Mande, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, terima kasih sudah bersama dengan Sapa Indonesia Akhir Pekan pagi ini dan juga terima kasih pada Ketua Pengurus Harian YLKI Pak Tulus Abadi dan juga terima kasih Pak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Pak Oke Nurwan. Kita berharap tentu saja kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang tadi disebut ini sebenarnya bukan gamang, sudah melalui berbagai macam pertimbangan benar-benar berpihak kepada masyarakat. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu.